Bapak Ibu Shalom, selamat malam atau selamat malam. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan ibadah keluarga yang boleh berlangsung di tengah-tengah kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan berkata demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan yang memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi janganlah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Korintus adalah sebuah kota yang cukup besar pada masanya. Dia menjadi kota metropolitan di mana di situ menjadi pertemuan semua orang dari berbagai latar belakang, iman dan percaya mereka, bahkan kepercayaan-kepercayaan itu menyatu di dalam kehidupan masyarakat yang ada di Korintus. Sehingga tidak jarang mereka
menemukan ada banyak ritual-ritual penyembahan yang dilakukan oleh agama-agama di luar kekristenan. Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, orang-orang Korintus ini menyembah Allah yang begitu banyak. Jadi mereka menyembah salah satu dewi, yaitu Dewi Afrodit, dan juga banyak dewa lainnya. Nah, ada warga jemaat Korintus yang merasa memiliki pengetahuan. Nah, di tengah-tengah kehidupan begitu banyak kepercayaan, ada warga jemaat Korintus yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Apalagi kalau mereka orang Kristen lama, mereka tahu betul bahwa berhala itu tidak ada. Dan bagi mereka, makan daging penyembahan berhala itu tidak masalah. Karena iman mereka merasa bahwa iman mereka cukup kuat. Sehingga mereka tidak terbawa dalam penyembahan berhala. Namun di tengah-tengah keberadaan mereka ada orang-orang Kristen muda yang tentunya berangkat dari doktrin tentang bagaimana mereka hanya percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Itu tidak mudah bagi mereka. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih orang yang lebih tahu kok tidak memberi contoh yang baik gitu. Orang yang katanya lebih paham tetapi kok ambil bagian dalam menikmati daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mencoba mengatakan begini. Paulus mau mencoba membuka pemahaman kita bersama terkait dengan makanan. Nah, terkadang orang berpikir bahwa makanan itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga kalau orang tidak makan dia bisa mati, gitu. Tapi supaya orang tetap hidup ya dia harus makan. Tetapi makanan yang seperti apa yang Paulus mau sampaikan? Paulus bilang jangan sampai pada akhir. Paulus katakan bahwa ya makanan itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi sehingga tidak ada untungnya atau tidak rugi kalau kita tidak makan gitu, atau tidak apa-apa kalau kita tidak makan. Tapi yang Paulus mau tekankan di sini adalah sikap sok tahu dalam tanda kutip yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ya bisa saja disebut sebagai orang Kristen dewasa. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada masalah. Ya, bagi mereka mungkin tidak ada masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru bagi orang-orang yang baru percaya. Nah, di sini dibutuhkan kesadaran kita untuk berhikmat di tengah-tengah keanekaragaman. Kita tahu bahwa dalam kehidupan berjemaat juga tidak semua orang sama. Kita datang dari berbagai latar belakang, lalu kita berkumpul juga dari berbagai latar belakang gereja yang tentunya punya tradisi masing-masing. Nah, dari tradisi-tradisi, dari kebiasaan-kebiasaan yang berangkat dari latar belakang kita, terkadang ada hal yang boleh untuk seseorang tapi bagi orang lain tidak boleh. Ada hal yang seseorang menganggap itu biasa, tapi bagi orang lain menganggap itu luar biasa. Nah, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa hidup dalam kebiasaan masing-masing. Orang harus melebur dalam satu kebiasaan baru, bahwa kalau ini tadinya tidak apa-apa bagi saya dan apa-apa bagi orang lain, berarti saya harus meninggalkan yang tidak apa-apa bagi saya itu, lalu yang menjadi apa-apa bagi orang lain itu harus mencoba untuk ditinggalkan lalu menyatu. Atau kalaupun kita mau melakukan itu, jangan sampai itu dilakukan di depan orang atau saudara kita yang tentunya dia merasa bahwa itu tidak boleh, itu tabu gitu. Nah, ini sama halnya dengan apa yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan kita, bahwa kalau orang bilang berhala itu tidak ada, ya memang Allah cuma satu, ya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa bahwa untuk sampai kepada pemahaman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang dibutuhkan sebuah proses panjang pengalaman kehidupan dalam beriman. Tapi kalau dia baru percaya, lalu ya mungkin keyakinannya hanya sebatas itu, ya sudah,
kita harus menghargai dia dengan apa yang dia imani dalam batasannya. Kalaupun kita merasa jauh lebih tahu, bukan berarti bahwa kita menggurui atau kita mengambil sikap seakan-akan bahwa ya tidak ada masalah bagi kita. Nah, ini yang tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, saat ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun hidup di tengah-tengah begitu banyak keanekaragaman, perbedaan-perbedaan. Ya, terkait makan minum, ya contohnya misalnya di bulan puasa, teman-teman kita yang muslim itu mereka berpuasa. Nah, bagaimana caranya kita menghargai puasa mereka? Ya, mungkin kita tidak boleh makan di depan mereka. Tidak ada yang melarang kita makan, tetapi untuk menghormati ya paling tidak kita jangan makan di depan mereka. Atau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasanya dengan nyaman, misalnya seperti itu. Ataupun kalau kita berjalan dan kita ketemu saudara kita yang beragama Hindu dan mereka melakukan ritual mereka di depan rumah dalam keseharian mereka, ya mungkin sebaiknya ya kita bisa mengambil sikap lebih hormat. Mungkin kita jalan dalam posisi dia, mungkin kita bisa ya memberi rasa hormatlah kepada mereka, bertoleransi, dan supaya mereka pun dalam beribadah merasa nyaman. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita merasa tidak nyaman, tentunya kita akan bereaksi. Nah, siapa yang membuat kita tidak nyaman? Otomatis orang-orang di sekitar kita. Nah, pada bagian terakhir dari firman Tuhan ini, satu statement Paulus yang menarik, bahwa kalau dalam ayat 13 itu Bapak Ibu kita lihat sama-sama, karena apabila makanan itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, ini sikap Paulus. Paulus bilang ya kalau makan daging itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Orang-orang seiman. Orang yang sudah dekat, yang dipersatukan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau karena itu dia membuat orang lain mengalami persoalan dan pergumulan, misalnya ya menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya Paulus memilih untuk mengambil sikap bahwa saya tidak akan lagi makan daging, apapun itu bentuknya, gitu kan? Entah itu bentuk persembahan berhala atau tidak, tapi pernyataan ini mau menegaskan bahwa ada sikap Paulus yang begitu toleran, sikap Paulus yang begitu menghargai dan menghormati. Nah, Paulus mengajarkan kita bagaimana kita menghormati orang di luar sana yang berbeda dengan kita, kalau kita tidak memulai dengan menghormati diri kita dan saudara-saudara kita yang seiman. Nah, kita terpanggil untuk itu Bapak Ibu. Kita terpanggil untuk berhikmat di tengah-tengah keanekaragaman. Kalau kita sadar bahwa di tengah-tengah perbedaan ini, kita ada hidup tengah-tengah keanekaragaman yang betul-betul luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk menahan diri, untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi orang lain, sekalipun itu berkenan bagi kita. Tetapi ketika kita melakukan penghargaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melakukan tindakan yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu tentunya berkenan bagi manusia. Tapi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sudah pasti juga tidak berkenan bagi manusia. Nah, satu lagi yang terakhir, bahwa apa yang berkenan bagi manusia belum juga tentu berkenan bagi Allah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi kita saat ini, bahwa orang digiring untuk hidup secara individual dan tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya harus punya sikap yang berbeda, bahwa dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan rasa hormat dan sikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda di sekitar kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Paling tidak apa yang menjadi kebiasaan kita yang menurut orang lain itu tidak baik, mari kita tinggalkan bersama. Karena itulah yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita, bahwa tidak ada yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan, sehingga Paulus bilang bahwa kalau ada orang yang merasa dirinya pandai, hebat,
berarti dia belum sampai pada titik kepandaian itu. Tetapi yang terpenting adalah bahwa dalam kerendahan hati bukan berarti bahwa kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita melakukan sesuatu yang baik juga bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan setelah kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian pujian, maka kita akan berdoa, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga dalam menghayati kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang Tuhan telah limpahkan hikmat untuk menyadari bahwa kami hidup di tengah keberagaman. Dan dalam keberagaman inilah panggilan kami yang sesungguhnya adalah menghormati, mengasihi, dan mencintai orang-orang di sekitar kami yang berbeda sekalipun ya Tuhan. Dan kami juga berusaha Tuhan mau tolong dan mampukan kami untuk mengambil sikap yang bijaksana, bahwa setiap sikap kami tidak membuat orang lain tersandung, tapi sikap kami di tengah-tengah kehidupan ini justru semakin membuat orang merasa tersanjung, merasa dihormati dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Berkati ya Tuhan mereka-mereka yang harus menjalani kehidupan dalam kekurangan dan keterbatasan, sehingga mereka harus mengalami juga banyak pergumulan karena ketidakmampuan mereka ya Tuhan. Namun pada kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, beri kekuatan, beri keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi kasih-Mu selalu setia menyertai, memelihara dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, jemaat-Mu dalam berbagai pekerjaan dan usaha. Tuhan pimpin sertai, Tuhan berkati dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kekuatan, beri sukacita dan beri penghiburan. Berdoa terus bagi jemaat-Mu yang sementara dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit. Berdoa bagi Bapak Yakob sampai Lalong yang saat ini harus menjalani perawatan medis secara khusus di rumah sakit. Tuhan berkati setiap obat penawar, alat medis, tangan-tangan para medis, agar Bapak kekasih ini boleh juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sakit karena usia lanjut atau karena penyakit-penyakit terminal yang harus mereka hadapi. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesembuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang hamba mau sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tapi sebelumnya hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mengerti dan memahaminya. Satu hal yang terpenting adalah kami berdoa bagi para pelayan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Baik pendeta, hamba sendiri, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, saudara Hesron, bahkan panitia pembangunan, panitia malam dana, tim Satgas COVID-19 jemaat. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, agar kami mampu untuk dapat menjalani panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa bagi mereka yang dengan setia terus menopang pelayanan dengan persembahan-persembahan syukur yang disampaikan, baik lewat kantor gereja maupun lewat rekening Maisimat. Biarlah berkat Tuhan juga akan mengalir dan menyertai, serta membuat mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, juga demikian yang aparat desa Tegal Kerta dan Tegal Harum. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan.
Dan kami berdoa untuk banyak hal yang tidak mampu kami lakukan di masa pandemi ini. Tapi Tuhan punya cara untuk memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini hamba mau berdoa, menyerahkan seluruh tenaga medis, seluruh satgas penanganan corona, Bapak berkati sehingga cuaca ini boleh kembali, udara ini boleh kembali cerah, sehingga orang boleh menikmati kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan juga mau ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai malam ini hingga pagi hari nanti dalam kasih, karunia dan penyertaan Tuhan. Amin.